sehingga pada saat itu bertemu pada saya selesaikan. Alhamdulillah di Tuban selesai, yaitu dengan mekanisme penggantian rektorat. Yang di sana penggantian rektorat itu. Nah, kalau di Kediri itu selesai rektorat dan yayasan. Kalau di Jember adalah rektorat. Yang di Kupang itu adalah penggantian rektor dan apa itu sudah selesai juga berjalan. Kami lakukan dalam hal ini di dalam kajian hukum pun kita ingin lihat namanya state of the art. Ini harus kita catat. State of the art, sejarah hukum itu harus kita lihat. Mulai berdiri sampai sekarang ini terjadi perbedaan di mana letaknya. Ini kami telusuri. Sehingga pada saat itu kami telusuri dengan hukum kami, saya nanti tolong mendapatkan masukan tentang hal ini. Nah, sekarang menginjak pada Universitas Trisakti ini. Nah, dari aspek hukum, tadi kita harus telusur dulu. Sejak tahun 1965 berdirinya Universitas Trisakti sampai ada peraturan menteri yang memutuskan menteri pada saat itu Daud Yusuf dan seterusnya, hingga sudah terlalu lama ini. Sekarang terjadi konflik pada tahun 2002. Mengapa itu terjadi konflik? Dia nggak selesai. Lah, perjalanan waktu ini mulai muncul. Ini dari aspek hukumnya sudah diselesaikan secara hukum, ikrahnya sudah ada. Tapi di sisi yang lain muncul ini adalah aset negara. Aset negara adalah aset yang dimiliki oleh negara, peruntukannya mestinya untuk negara. Tapi di dalam negara itu ada aset yang negara diperuntukkan pada negara, dan ada yang digunakan oleh pihak bukan negara atau dalam hal swasta dengan mekanisme diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Ya, tepatnya adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2007, yaitu yang mengatur tentang penggunaan aset negara oleh pihak swasta. Itu ada. Perjalanan waktu ini tahun 2009 keluarlah undang-undang, yaitu namanya Undang-Undang BAP, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Pendidikan. Di mana pada saat tahun 2009 perjalanan waktu itu di tahun 2010 terjadi di Mahkamah Konstitusi, itu karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan itu Sisdiknas. Ini ada satu klausul, satu ayat yang di situ menyebabkan dicabutnya undang-undang itu. Akibatnya karena Undang-Undang Nomor 9 adalah merefer pada Undang-Undang 20 Tahun 2003, secara otomatis gugur. Nah, ini dari biro hukum kami pada saat itu, di mana Trisakti berjalan karena sudah tidak ada lembaga ini. Siapa yang mengelola? Badan penyelenggara. Tidak ada badan penyelenggara. Siapa yang menyelenggara? Saya tanyakan, di mana badan penyelenggaranya? Ini ada yang sebut perkumpulan. Saya katakan, kapan berdirinya perkumpulan? Ini harus kita jelaskan. Kita dari yayasan, kita lulus yayasan. Kita dari perkumpulan, kita lulus perkumpulan. Ini harus kita dudukkan sampai clear. Pada saat itu rombongan dari Senat Akademik menghadap pada saya. Ini yang dalam hal ini pemilihan rektor itu harus melalui Senat Akademik. Kalau itu adalah dalam kondisi normal, ya normal adalah Senat Akademik, di mana Senat Akademik yang dibentuk oleh badan penyelenggara itu. Ya, siapa badan penyelenggara yang salah? Ini yang harus kita telusur, ya kan? Kita telusur. Tadi satu perkumpulan, satu adalah yayasan. Perkumpulannya itu siapa, kapan itu berdiri? Ini harus penting nanti supaya apa? Kita kaitkan. Nah, belum ya? Nah, dari perjalanan waktu tersebut kita ingin lihat sesuai dengan peraturan menteri dalam hal ini yang sudah berjalan, perguruan tinggi swasta berjalan harus dilakukan oleh badan penyelenggara.
perguruan tinggi swasta kita ya. Kalau nggak ada badan penyelenggara, berarti perguruan tinggi sedang bermasalah. Saya tanyakan, di mana Trisakti badan penyelenggaranya? Yaitu perkumpulan tadi. Perkumpulannya bagaimana? Ya, nah akhirnya ditelusur yang aslinya adalah dari yayasan itu. Nah, keberadaan senat akademik, keberadaan ini secara hukum karena itu tidak ada payung hukumnya, maka ini harus dikembalikan kepada yayasan. Kami nggak mau melantikkan, saya nggak yang menetapkan, saya nggak mau ikut campur penetapan. Pada saat dilantik saya diundang, pada saat itu dari saya akan datang. Ini artinya apa? Kita ingin menjelaskan kepada publik, ya, menjelaskan pada publik. Ini kalau ini kan sudah tidak normal, kondisinya tidak normal. Kalau normal sih bagi saya tidak ada masalah. Nah, inilah yang harus kita selesaikan bersama. Yang pertama, prinsip saya satu, mahasiswa harus selamat. Ini intinya, mahasiswa harus diselamatkan. Yang kedua, dosen harus diselamatkan. Ini karena proses pembelajaran harus jalan terus. Kalau urusan universitas, rektorat, nanti itu kita harus kita tahu. Tapi mahasiswa harus selamat, yaitu dengan cara pangkalan data itu. Pangkalan data yang kita harus selamatkan dulu. Saya minta pangkalan data di siapa yang mengelola pangkalan data? Ini tidak banyak di pihak rektorat yang dalam ini rektor yang ditunjuk dan oleh yayasan demikian lain. Pertama ini saya. Lah, nanti kita mulai menjembatani ini di mana? Nah, tadi yang kaitan pada aset negara tadi, saya pada saat itu sudah sampaikan pada Pak Dadang pada saat itu, ke depan kalau ini sudah jalan, saya akan lakukan karena aset negara, saya sudah minta kepada BPK untuk lakukan audit forensik. Ya, kenapa? Berdiri tahun 1965. Ini uang dikelola apakah secara governance atau tidak? Transparansi, fairness, accountability, responsibility. Ini menjadi penting. Karena ini nanti berapa uang negara yang digunakan, nanti berapa yang dibayarkan pada negara, yang ini harus kita clearkan. Tujuannya apa? Supaya perguruan tinggi menjadi sehat. Kalau kita menggunakan yang namanya aset negara. Monggo Bu Ani ini sama Pak ini. Ya, ini supaya apa? Perguruan tinggi kita adalah menjadi perguruan tinggi yang sehat. Ini intinya adalah itu. Nah, kalau saya hadir di sini, saya itu terus nggak mau apa itu terlibat di dalamnya. Terlalu jauh dari dunia ini. Mohon maaf. Karena kalau terlalu jauh mengapa ini? Karena saya ingin ini segera selesai. Saya nggak mau berlarut-larut. Pertanyaan pada saat itu, Pak Taufik Mukti sebagai rektor tahun 2002 sampai 2016, ini bagaimana perjalanannya? Bagaimana ini yang kita tanya dulu supaya keberadaan itu kita kaitan pada nanti pada sampai proses pembelajaran berjalan dengan baik. Saya sangat senang hati proses ini. Kebetulan pada masalah-masalah ini yang muncul, kita tidak akan muncul di mahasiswa, alhamdulillah. Tapi kelembagaan inilah yang harus kita tata ulang. Nah, dengan menata ulang ini, supaya apa? Saya ingin mengembalikan Universitas Trisakti punya marwah, punya dignity. Saya dulu itu masa kecil saya melihat Universitas Trisakti itu sepadan dengan namanya Universitas Indonesia. Pikiran saya dulu itu. Tapi sekarang akreditasi institusinya apa sekarang? B. Ya. B atau A? B kurang poin jadi A. Kurang namanya berapa pun kurangnya tapi B lah itu. Ya, dengan B. Dengan akibat ini kemarin BANPIT saya panggil auditornya pada pemeriksaan BANPIT ini gimana kok terjadi kayak gini? Gimana pada saat akreditasi institusinya, kelembagaannya? Ternyata yang diinformasikan adalah yang jadi ini. Jadi tidak menyentuh. Nah, inilah yang kami inginkan. Ingin saya Universitas Trisakti ke depan harus menjadi
universitas yang punya marwah, yang punya dignity, menjadi universitas yang baik. Ini keinginan kami, sehingga permasalahan ini saya harapkan segera selesai. Ya, nanti ini saya baru kali ini, mohon maaf, baru kali ini mahasiswa terlibat, mohon maaf ya. Baru ini mestinya urusannya yayasan, urusannya ini yang pimpinan, jadi karena mahasiswa sangat perhatian. Tadi pagi Pak, kalau misalnya menurut dengan Bapak memberikan ibaratnya kesimpulan Bapak seperti itu tadi, kan ibaratnya dikelola yayasan tuh Pak. Yang terjadi seperti tadi pagi Pak. Makanya di sini kami minta tolong sama Menteri Pak. Oke. Oleh karena itu enggak. Makanya saya kan baru kali ini ketemu ini. Kena langsung mahasiswa Pak. Inilah yang saya kasihan pada mahasiswa. Yang semestinya mahasiswa tugasnya adalah belajar dan belajar. Ya itu ya. Ini mungkin dari Pak, mungkin saya mau kasih yang tadi gimana Pak tanggapan mengenai saran dari Kader itu bisa dilaksanakan nggak untuk kedepannya apa? Pak? Yang forum yang tuntutan dari Pak yang Pak tadi. Forum apa? ya ini. Ada pertemuan Kita Iya. gini Pak, gini. Di sini yang kami lihat adalah kenapa masalah itu tetap ada karena hanya satu arah. Gitu. Kita minta sini fairness, dibuka satu forum, dihadirkan di situ dari yayasan, dari rektorat, dari Dikti, dari Kemenkumham, dari Komnas HAM, dari ini agar masalah ini clear dan hasil dari situ adalah solusi sampai teknisnya dan hitam di atas putih. Berupa surat kesepakatan Pak. Kalau itu adakan saya dengan senang hati. Senang hati. Saya berterima kasih. Ini betul-betul harus kita jaga. Marwah mahasiswa ini marwah harus kita jaga. Kalau itu dilakukan, kita akan membuka lembaran baru. Dan sangat senang saya. selama nanti forum itu belum ada kesepakatan akhir konflik dari ini, mahasiswa tetap tutup gedungnya, gedung Syarif Naik, gedung rektorat akan kami tutup, kami dudukin sampai konflik ini kelar. Oke. Tapi dekanat boleh masuk belajar mengajar. Tapi mungkin saya Proses belajar mengajar berjalan langsung, cuman untuk masalah pengelolaan untuk kekuasaan lah ibaratnya di sini. Nah di sini kami mohon sama Bapak untuk segera mempertemukan pihak-pihak terkait sehingga dapat jalan keluar cepatnya seperti apa dan solusi untuk kedepannya sehingga tidak terjadi seperti ini lagi. Oleh karena itu dengan hal ini, karena kami ingin menyelamatkan mahasiswa, maka mahasiswa masuklah pada PTPT itu. Kan kalau kata Bapak, kalau misalnya kampus bermasalah PDPT tutup, kami oke. Bukan dialin ya, bahwa Bukan PDPT jangan, tutup. nanti kalau ditutup Nah. terus, kalau ditutup terus, kasihan pada mahasiswa. berarti yang Bapak inginkan selama ini kita Mahasiswa tetap harus masuk dalam PTPT. Iya, masuk dalam PDPT ini dalam arti gini. Kan selama menjelang di forum itu, apakah PDPT akan dibuka? Jadi sekarang kan buka ya. Jadi begini, Yang yang dirata, apakah dekan kami dapat mengakses PDPT itu selama menuju Kalau dekan kami direct itu nggak apa-apa Pak. Kalau misalnya Oke. kalau menghubungi salah satu pihak otomatis kan jadi klaim ini Pak, yang lain Pak. Ya, ini Kita kan bisa. mau sama-sama netral di sini Pak. Oke. Dekan pun kami diskusi netral. Mereka pengen kalau bisa kita nggak perlu menghubungi ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Untuk sebelum penyelesaian itu terjadi, kita minta direct langsung Pak. Oke. Mungkin di Kopertis ataupun Dirjen Dikti bisa menaungi masalah itu. Mungkin salah satu contoh kasusnya adalah FK kemarin Pak, salah satu anak yang tidak bisa di PDPT-nya dimasukkan, satu orang yang mau ikut KDI, akhirnya dekanat kami harus menghubungi salah satu pihak, mungkin Bapak ingat, mungkin Pak Rektor juga ingat, apa itu anaknya siapa. Nah, itu adalah salah satu yang Bapak bilang, Bapak tidak ingin mengganggu mahasiswa, tapi dengan pengalihan tersebut malah mengganggu mahasiswa, benar atau tidak? Saya merasa enggak itu. seharusnya itu tidak perlu ada kejadian Mestinya nggak ada kejadian seperti itu. Ya. karena ada konflik ini maka itu terjadi. Maksud Maka saya ini dalam peraturan menteri, apabila ada konflik antara yayasan dengan universitas, ini pangkalan data harus dihentikan dulu. Ini kan Layanan. kan saya udah bilang tadi. Bab kalau misalnya bermasalah Pak sama Pak,
kalau misalnya bermasalah akan dihentikan. Kami nggak apa-apa dihentikan, tapi harus ada jalan keluarnya, Pak. Oke. Nah, bukan dengan dialihkan, itu nggak menyelesaikan. Kalau dialihkan berarti kami harus berpihak, Oke. Pak. Iya. Kalau nanti kami alihkan mungkin dengan melalui kementerian semua akses, karena apa? PDPT itu, mohon maaf, ini hanya satu orang yang bisa mengakses di suatu universitas. Satu orang, nggak boleh lebih. Satu orang. Dan sekarang siapa yang akan Ya, ditugas? saya mungkin saran ke Bapak kan, Nah. Bapak punya ibaratnya anggota-anggota yang sangat hebat, Pak. Mungkin Bapak bisa menugaskan. Oke, Yang satu. nanti akan kami coba tugaskan dari kementerian Iya, Pak. siapa yang akan bisa membantu PDPT, Pak. Berarti Jadi supaya nanti jadi duduk dekan atas nama langsung pemerintah. ke Nanti dekan bisa berhubungan langsung dengan ya. Terima kasih banyak, Pak. berarti setelah ini dekanat kami bisa mengakses PDPT. Bukan, nanti tugas kami Nah. dengan dekan itu mengakses dengan Ya. Jadi nanti paling Bapak bisa informasikan atau enggak dekan akan berdiskusi sama Bapak menghubungi siapa Pak Oke, ke depannya. ya. Siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Terima kasih banyak, Pak. Inilah yang jalan keluar yang kita lakukan. Jadi kalau memang kayak gitu gampang lah urusannya. Jadi untuk mohon maaf, saya bukan bukan mahasiswa tapi saya dosen karyawan Universitas Trisakti dari Fakultas Hukum. Yang ingin saya tanyakan, kejadian hari ini benar-benar sangat menyedihkan. Saya datang ke sini dari 5:30 pagi. Kemudian saya melihat begitu banyak preman di dalam membawa bambu. Kemudian kami melihat satpam tidak ada satpam Trisakti. Jadi yang ada adalah satpam dari yayasan karena mereka memakai kalung yayasan Trisakti. Mereka duduk di semua fakultas bahkan di rektorat. Apakah cara seperti ini yang memang diinginkan oleh Pak Menteri untuk masuk? Siapa yang harus bertanggung jawab pada hari ini, Pak? Karena hari ini mahasiswa saya yang mau ujian skripsi tidak bisa. Oh maaf Pak, saya belum selesai. Saya minta izin untuk diberikan waktu untuk bicara. Oke. Kemudian tadi di lapangan, saya terus terang ini saya harus buka, ya. Apapun saya mendengar langsung Pak Kapolda bilang kepada Pak Kapolres hubungi Ketua PN untuk eksekusi. Ini masalahnya apa, Pak? Kemudian saya juga ada foto di sini beberapa orang para pimpinan kami dipajang untuk tidak boleh masuk. Bahkan yang sudah meninggal pun ada fotonya. Yang sudah berhenti pun pindah ke Malaysia pun ada. Yang sudah tidak menjabat juga. Ya, jadi ini maksudnya apa? Saya mohon Pak Menteri adalah wakil dari negara. Berarti harus pihak yang benar-benar netral menjembatani. Sepakat. Ya, saya tidak mau Pak Menteri seakan-akan berpihak kepada yayasan atau kepada universitas, tidak. Tetapi saya terus terang, saya mengikuti sejarah Trisakti, saya mengikuti perkembangan kasus Trisakti. Kalau PTS di Indonesia, sejarahnya semuanya sama. Terbentuk yayasan dulu, baru kemudian universitas. Tapi Trisakti beda. Kami berdiri tahun 65 dengan berbagai tipe sejarahnya. Kemudian yayasannya baru dibentuk Januari 66. Kemudian yayasan minta setahun Pak, setahun. Bahwa ini adalah bekas Respublika yang kemudian didirikan oleh Bung Karno. Bung Karno pun yang memberikan nama ini Trisakti. Mungkin adik-adik mahasiswa di sini tidak mengetahui secara gamblang seperti itu. Gitu. Nah, sekarang memang katakanlah proses pengadilan masih terus berjalan dan sebagainya. Sudah ada ketetapan Menteri Keuangan bahwa ini adalah harta negara. Tadi yang dilakukan oleh pihak Yayasan Trisakti adalah perusakan harta negara. Karena otorita rusak, CCTV dirusak, uang keamanan kami diambil 1 juta. kapan? Benar. Bisa dilakukan. Ini ada dalam dokumen yang sudah dilaporkan. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk ini? Ya, Oke, terima kasih. Semua tertib, semua tertib, ya, supaya tertib ya. Kita hormati Pak Menteri, ya, supaya tertib. Biar fair-nya
Mungkin dari Pak Bimo. Saya nanti mohon izin karena saya jam 2 harus terbang. Ini nanti kita waktunya harus jam. Kalau misalnya ini Pak, yang saran tadi Kader bisa Forum itu? diagendain kapan Pak buat membahas Nanti kapal ini? nanti hubungan dengan Pak Agus Indarjo. Beliau adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Kelembagaan. Oh, siap. Nanti bisa komunikasi kita atur waktunya. Oke Pak. Tapi kalau ada forum saya dengan senang hati. Iya. Ya. Saya mohon izin dulu. Ya itu. Saya juga berharap ini memang harus ada jalan keluar. Oke. Tetapi tentu saja jalan keluarnya yang benar-benar bahwa pemerintah harus turun tangan dalam bentuk yang netral. Ya. Karena ini adalah harta negara, universitas didirikan oleh pemerintah, sehingga tidak boleh berpihak kepada salah satu Ya. pihak. Karena kamilah yang mengelola, karena selama 12 tahun konflik ini atau lebih, kami berjalan dengan baik, perkuliahan lancar, semua sampai hari ini mahasiswa yang masuk selalu memenuhi target. Ya Bu, maaf Bu. Wisuda Mungkin, semuanya segala macam. mungkin Bang Bu ini udah dapat intinya. Iya. Intinya mungkin gini Pak, mungkin intinya adalah Poin. para dosen dan kadang mempertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian hari ini. Itu yang pertama, dan yang kedua forum yang kami inginkan agar clear Itu mana kan hukum yang benar. Pak Agus akan koordinasi dengan kita Ya, untuk dan kapan itu. waktunya. Jadi mungkin yang ditanya terakhir sama karyawan Indonesia adalah siapa yang harus bertanggung jawab di sini Pak? Ya, mungkin saya nanti minta bantuan polisi nanti untuk mengklirkan. Mohon izin mungkin tidak sebentar. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang yang terhormat Bapak Menteri, para pimpinan rektorat, yayasan, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Saya mungkin mengklarifikasi apa yang disampaikan Ibu. Jadi tadi Pak Kapolda memerintahkan saya menanyakan bagaimana tentang proses eksekusi, bukan memerintahkan untuk melaksanakan eksekusi. Karena tadi memang masuk itu belum dilaksanakan eksekusi. Itu jadi kita clearkan, jadi bukan itu Bu. Jadi Pak Kapolda tadi memerintahkan saya untuk menanyakan prosesnya, bukan melaksanakan untuk melakukan proses. Karena yang melaksanakan eksekusi adalah pengadilan, bukan kita. Kemudian mungkin dalam forum yang terhormat ini saya mohon izin karena memang tadi juga kita sudah berkomunikasi dengan Presiden mahasiswa dan karena keberadaan kegiatan di sini sehingga Presiden mahasiswa dan jajarannya meminta kita untuk ada di tempat ini sehingga kami juga sampaikan di sini supaya tidak ada hal-hal lain politisir tentang keberadaan kami di sini. Kami hanya untuk menjaga dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa tentunya sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri supaya mahasiswa ini tidak dirugikan dan kami menjaga juga supaya tidak ada konflik lain dalam permasalahan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Bimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri. Ya, enak berdiri saya. Saya ketua yayasan. Saya jadi ketua yayasan juga nggak tahu. Kalau jadi ketua yayasan, saya garisnya nggak tahu. Ketua yayasan. Jadi setiap orang juga bisa, adik-adik juga bisa jadi ketua yayasan. Bener ya? Siapapun bisa jadi ketua yayasan. Jadi sebetulnya semuanya ini kita harus lihat hikmahnya. Bahwa kita ingin sekali supaya ini cepat selesai. Saya sudah kenal sama beliau, kenal sama Pak Dadang sama-sama dengan saya di Lemhanas. Ya, dia Lemhanas tapi kita kan struktural. Udah tolong klarifikasi. Apa itu? Tujuannya itulah. Jadi bagaimana supaya cepatnya cepat selesai supaya kalian juga nggak, para mahasiswa nggak terganggu. Sama dengan kalau ini berlarut-larut susah sekali kita. Saya sebetulnya kita sudah secara hukum kan sudah selesai. Mari jalan terus Pak. Ntar dulu. Ya Bu, maaf. Ya, Bu. Saya bukan ahli hukum, tapi ada orang yang ahli hukum. Terus waktu itu kita diajak sama Pak Fendi juga kita runding-runding lagi di pengadilan. Tapi memang nggak ada titik temu, belum ada titik temu sekarang. Nah, ini berlarut-larut, terus saya kok lihat tuh ini kena aturan ada kan negerian kan udah nggak mungkin lagi negeri itu. Jadi Kenapa? kenapa tidak mungkin? Kenapa tidak mungkin Pak?
Pak tadi disuruh untuk klarifikasi dari ini pernyataan ibu, bukan untuk yang penegrian. Iya, ini kan cerita anunya. Ada poin Pak. Sudah poin mana Pak? Bapak Ibunya mau pergi. Yang pokoknya kita selesai. Kita mau selesai. Nah, selesai ini secepatnya supaya bisa selesai. Maka ada cara-cara bagaimana bisa diselesaikan dengan secara cepat. Maka ada anggota saya yang akhirnya membuat perencanaan untuk bisa cepat selesai ini dengan koordinasi. Oh berarti di bawah kabar Pak. Instruksi Pak. Salah satu. Berarti Bapak secara tidak langsung mengiyakan bahwa aksi premanisme di kampus tadi. Bukan preman. Itu Premanisme. Iya. Jam 3 subuh saya minta saksi. maaf, saya minta maaf. Saya minta Jam maaf. 3 subuh saya saksi. Tunggu dulu. Ini bukan karena itu kita resmi itu dengan Biarkan Bapak Biar Pak Bima lanjutin dulu pembicaraan. Karena begini ya, kita dulu kalau saya juga nggak tahu cerita dulunya kan, setiap kali bersubsidi nggak bisa karena ada yang saya nggak cerita lama lah ya. Jadi kita juga mesti hati-hati kalau ada apa-apa nanti kan kasihan gitu kan. Jadi yang penting itu menurut saya. Jadi bagaimana supaya itu selesai dengan baik, itu aja. Pak Bimo, Pak, saya mau nanya Pak. Taruh. Waktu Pak Menteri tinggal 10 menit lagi. Mungkin biar fair kita berikan terakhir sama ini. Biar fair karena waktu Pak Menteri harus berangkat ke bandara ada agenda selanjutnya. Baik, terima kasih. Dari kampus reformasi sama seperti teman tertentu bahwa kami berdasarkan kejadian pagi hari terus terang kaget terkejut. Jadi kalau saya pakai kaos saya loncat dari tempat itu Pak Menteri langsung berangkat ke sini. Mohon maaf kalau saya kurang sopan. Jadi setengah 5 saya sudah di sini di kampus ini. Saya berkoordinasi bertelepon kepada presiden mahasiswa bertelepon kampus kita. Saya sependapat dengan Pak Menteri tadi yang Pak Menteri katakan bahwa kita kembali pada sejarah. Saya sangat sependapat. Sejarah nanti akan membuktikan Trisakti ini tidak siapa. Kemudian kalau dikatakan konflik berlangsung sejak 2002, itu tidak demikian. Karena selama ini Trisakti berjalan dengan baik. Jadi kalau tadi kurang 6 itu fakta, memang deal, tapi kurang 6. Jadi kampus reformasi ini berjalan dengan baik, berjalan terus setiap tahun. Dan kita ini Trisakti terus terang dalam tempo bertahun-tahun kita termasuk universitas yang the best. Jadi mohon maaf Pak Menteri dengan segala hormat, tolong kami didengarkan fakta-fakta kami. Jadi jangan sepihak. Kalau Pak Menteri saja ikut campur, mohon maaf Pak Menteri dengan segala hormat. Yayasan mengirim surat ke kami bahwa pengangkatan ini berdasarkan persetujuan surat Pak Menteri. Ada surat Pak Menteri bernomor 03 mengatakan tadi Pak Menteri tidak intervensi, ternyata intervensi untuk menunjuk rektor, dan ini menjadi pertimbangan utama yayasan mengangkat rektor ini. Nah sekarang kami sudah mengajukan gugatan kepada DPR. Mari kita hormati. Kalau PT UN mengatakan nanti pakai disah, kami akan sambungkan. Tapi kalau PT UN bilang ini menyalahi hukum, mohon maaf Pak ini, kami taat hukum. Universitas taat hukum selama ini. Tidak ada yang tidak taat hukum. Jadi dengan segala hormat, mari kita proses hukum masih jalan. Di sini saya bisa perlihatkan putusan yang terakhir tahun 2015. Di sini dikatakan bahwa milik negara dan yayasan beserta universitas tidak punya hubungan hukum. Jadi kalau sekarang dikatakan bahwa yayasan mau masuk ke kampus kami, siapa ini? Saya setuju dengan Pak Menteri.
Mari balik kita kepada sejarah dan fakta. Ini putusannya. Waktu pertemuan dengan senat universitas, kami tidak ada senat akademik, Pak Menteri, senat universitas. Ini sudah kami kemukakan, cuman waktu itu diberikanlah, maaf. Ini kajian terakhir bahwa kami tidak punya hubungan hukum. Saya setuju Pak bahwa kalau swasta harus penyelenggara, kami bukan swasta. Kami lahir oleh negara, bukan masyarakat. Yang mendirikan universitas ini bukan masyarakat, tapi negara. Kemudian kami diberi diadministrasikan sebagai swasta. Sekarang kami akan kembalikan ini ke negara. Jadi Undang-Undang 12 yang menyangkut soal PTS itu memang agak tidak masuk kepada Universitas Sakti. Ini lex spesialis. Ada perguruan tinggi di Indonesia didirikan pemerintah tapi diadministrasikan sebagai swasta. Ini begini Pak, posisinya. Saya setuju sekali. Mari kita duduk bareng. Kita selusuri sejarah. Tetapi seperti juga permintaan mahasiswa, tolong Pak Menteri, berkali-kali saya pertemuan dengan Pak Menteri, PDP jangan dialihkan. Kasihan, mau wisuda. Kalau memang Pak Menteri berkenan, tadi rektor harus diganti, bikin surat tuh, kok Pak Menteri nggak percaya ke kami untuk membeli rektor kami? Mohon maaf Pak ini bukan karyawan, kami punya statuta. Pak ini bukan karyawan kami, tidak kenal KPU, culture, budaya Universitas kami. Kami yang sedikit ada 60 profesor di sini, ada berapa ratus doktor di sini. Kok tiba-tiba di drop demikian? Ini betul-betul dari sisi moral Pak Edi, mohon maaf ya Pak Edi, dengan segala hormat kepada Pak Edi. Ya. Dan ini juga menjaga nama baik Pak Edi. Besok di koran akan meledak premanisme masuk ke kampus. Di mana kita menjawab ini? Jadi dengan segala hormat Pak Menteri, saya mendukung mahasiswa bikin forum, tapi mari kita hormati jalan hukum. Jadi proses hukum belum selesai. Kalau yang dikatakan tadi pagi saya berdebat dengan Pak Kapolda, itu salah ngomong apa slipnya, saya ditarik oleh Kapolda soal eksekusi gitu kan. Bahkan ketua pengadilan sudah mengatakan akan bergerak sih. Kalau memang mau eksekusi, ada prosedur hukum. Kami diberitahu bahwa akan ada ini diberitahu bagaimana. Ada unmoney. Kami dipanggil dulu ke pengadilan, diberitahu. Ini tidak dilakukan. Permisi Pak, nanti mungkin kita mau langsung simpulkan sekalian biar Oke, Pak itu Menteri yang saya coba jelaskan. Jadi saya setuju kita selusuri sejarah, dan aspek hukum belum selesai. Hari Senin kalau tidak salah, Pengadilan Tata Usaha Negara mulai menyidangkan ini. Mungkin Pak kualitas dua. Bapak Menteri yang saya hormati, jadi kalau tadi Pak Menteri mengatakan masuk ke sini ke masalah ini karena jabatan dan tugas. Nah, saya kira saya masuk ke sini karena idealisme saya sebagai tokoh pendidikan. Tidak ada yang saya kejar di sini. Tidak ada. Selain untuk mencoba terlibat membantu menyelesaikan masalah yang juga saya ketahui sedikit banyak itu satu. Jadi tidak ada ambisi jabatan, tidak ada ambisi kekuasaan, tidak ada ambisi uang, dan saya kira background saya bisa dilacak. Silakan tanya Pak Menteri juga. Yang kedua, saya tidak ingin masuk ke dalam ranah konflik yang terjadi. Pak Dadan, saya kira saya sampaikan face to face dengan Bapak juga, dengan yang lain juga yang berkomunikasi dengan saya, yayasan saya sampaikan juga, saya tidak akan mau masuk ranah konflik. Saya masuk sebagai profesional di sini. Gitu. Yang ketiga, kalau misalnya keberadaan saya yang mencoba untuk terlibat di dalam menyelesaikan masalah ini malah menimbulkan masalah, saya kira detik ini saya pun siap untuk keluar. Orientasi saya untuk jabatan, untuk uang dan sebagainya. Bahkan kalau saya dari segi pribadi, orang melihat keputusan saya itu tidak masuk akal untuk mau bergabung memimpin Trisakti, tidak masuk akal. Tapi landasannya idealisme. Tapi kalau itu pun dimasalahkan, mohon maaf.
saya menjaga nama baik saya, Pak. Apa yang disuruh saya? Saya Semangat. menjaga apa yang sudah saya lakukan lebih dari 30 tahun di dunia pendidikan ini. Ya mohon maaf, saya juga tersinggung, gitu kan? Saya juga ironis, saya kira Pak, hubungan saya dengan Pak Dadan itu udahlah dekatnya luar biasa, tapi menjadi terganggu gitu. Itu tidak nyaman, gitu kan? Saya Ya, Pak. Udah, jadi tenang. saya tolong saya dengarkan juga nih. Tolong, jadi saya kira sikap saya ya. Tolong bapak-bapak sekalian, kita saling menghargai. Poin kita adalah bagaimana menyelesaikan ini. Tapi kalau maksudnya saya malah memperkisru, ya mohon maaf gitu ya. Mohon maaf. Saya akan mengucapkan bismillah untuk mohon diri. Gitu ya. Saya kira itu tolong dihormati. Jadi